Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada kali ini saya akan memberikan teman-teman sebuah tutorial untuk naik bis Samarinda Balikpapan atau sebaliknya, dan juga info lain-lain yang sekiranya teman-teman perlu tahu tentang bis ini. Naik bis untuk perjalanan Samarinda Balikpapan atau sebaliknya bisa menjadi alternatif untuk teman-teman yang ingin mengirit pengeluaran, karena tarifnya jauh lebih murah dibanding night travel yang sekali naik bisa bayar ratusan ribu. Namun untuk teman-teman yang belum paham bagaimana cara naiknya, silahkan simak tutorial video ini dengan baik. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang masih bingung tentang bagaimana caranya naik bis ini. Yang pertama yaitu info tarifnya. Untuk bis Samarinda Balikpapan maupun sebaliknya, tarifnya sebesar 45.000 untuk bis tanpa AC dan 55.000 untuk bis yang ber-AC. Pembayaran karcis bisa dilakukan langsung di dalam bis. Jadi teman-teman tinggal langsung naik ke bisnya aja, nanti karcisnya bakal ditagih pada saat bis berada di lokasi ngetem kedua. Atau bisa juga ditagih pada saat baru masuk jalan tol. Yang kedua yaitu jadwal keberangkatannya. Perlu diingat, jadwal keberangkatan dari Samarinda menuju Balikpapan atau sebaliknya itu sama aja. Dimulai dari keberangkatan bis yang paling awal pada pukul 5.25 pagi yang diisi oleh bis Jahe Raya, hingga keberangkatan paling terakhir pukul 19.45 yang diisi oleh bis Transjaya. Dari jadwal paling pagi sampai paling malam itu ada terus tiap 10-20 menit sekali, atau kadang-kadang 30 menit sekali, tergantung armada bisnya siap berangkat atau tidak. Oh ya, info tambahan aja, untuk keberangkatan bis paling pagi sebenarnya agak jarang mulai di jam 5.25, karena bis Jahe Raya saat ini sangat jarang mengisi keberangkatan penumpang. Dia lebih fokus ke charteran pariwisata. Jadi kalau teman-teman pengen berangkat pagi-pagi, yang bisa diharap ya cuma bis Balada Kaltim yang jadwal jam 6.15. Untuk selengkapnya tabel jadwalnya akan saya perlihatkan berikut ini. Di situ juga saya beri keterangan bis AC maupun non AC. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semuanya. Selanjutnya itu mengenai titik keberangkatannya. Kita mulai dari Samarinda menuju Balikpapan dulu. Bis dari Samarinda menuju Balikpapan start awalnya dari dalam terminal induknya, yaitu Terminal Sungai Kunjang, yang letaknya tidak terlalu jauh dari Big Mall. Kemudian bis akan ngetem di lokasi ngetem yang pertama, yang jaraknya 1 km dari terminal induk tadi, yaitu di pertigaan SMP 10. Bis akan ngetem di sini sampai bis selanjutnya menyundul. Perkiraan waktu ngetemnya yaitu sekitar 10-20 menit lebih. Terkadang kalau kondisinya sepi keberangkatan bisa sampai 30 menit lebih. Setelah itu bis beranjak dari lokasi ngetem pertama menuju lokasi ngetem yang kedua, yang jaraknya sekitar 2 km dari lokasi ngetem pertama tadi. Lokasi ngetem kedua ini berada di Jalan APT Pranoto, Samarinda seberang, di dekat rumah makan bakso Tangkar. Sama seperti di lokasi ngetem pertama, bis akan ngetem di sini sampai bis yang di belakangnya itu menyundul. Perkiraan waktunya yaitu 10, 20 sampai 30 menitan lebih, tergantung keberangkatannya. Dan setelah ngetem di sini barulah karcis dibagikan oleh mandor, dan setelahnya bis benar-benar berangkat menuju Balikpapan jika jumlah penumpangnya sudah cukup. Cukup dalam artian sudah mencapai batas minimal untuk bisa menutup setoran biaya solar dan biaya tol. Biasanya sekitar 12 orang minimalnya, namun ada juga yang minimal 14 orang. Seandainya selama ngetem jumlah penumpangnya masih kurang dari batas minimal,
misalkan masih di bawah 12 atau di bawah 14 gitu, dan juga tidak ada tambahan kayak titipan paket atau sebagainya, maka penumpangnya akan dioper ke bis yang di belakangnya. Dan jika kena oper itu teman-teman tidak dikenakan biaya tambahan lagi. Selanjutnya yaitu dari Balikpapan ke Samarinda. Untuk alur keberangkatannya sama persis seperti tadi dari Samarinda menuju Balikpapan. Bis start awal dari terminal induk yaitu terminal Batu Ampar. Setelahnya ngetem di lokasi ngetem yang pertama yang jaraknya cuma 300 meter dari pintu keluar terminal induk tadi, atau lebih tepatnya di seberang kantor Telkom dan SPBG Batu Ampar. Setelahnya bis akan ngetem lagi di lokasi ngetem kedua yang jaraknya cuma 150 meter dari lokasi ngetem yang pertama, yaitu tepat di pertigaan seberang Kilomart. Setelahnya sama seperti tadi, karcis tagih sama mandor, lalu bis berangkat menuju Samarinda. Dan kalau penumpangnya kurang, dioper ke bis yang di belakangnya. Selanjutnya itu rekomendasi titik naik tercepatnya. Untuk dari Samarinda, kalau misalkan kalian malas nungguin bisnya ngetem lama-lama, kalian bisa langsung naik di pangkalan bis Samarinda seberang yang di dekat rumah makan bakso Tangkar. Kalau kalian naik Maxim, kalian bisa pilih patokannya di Jalan APT Pranoto di rumah makan bakso Tangkar atau di Ateng Kaca Dekor, karena lokasi ngetem bisnya persis di dekat situ. Dan untuk dari Balikpapan, kalian bisa langsung ke pangkalan bis di seberang Kilomart. Patokannya kalian tinggal pilih di Kilomart, Jalan Soekarno-Hatta kilometer 4. Lebih baik kalian naik dari situ langsung ketimbang naik dari terminal induk dan nungguin bisnya ngetem lama-lama. Selanjutnya cara apabila kalian ingin nyetop dari pinggir jalan. Untuk dari Samarinda ke Balikpapan, kalian bisa juga nyetop bis di sepanjang rute yang dilewati, yaitu sepanjang Jalan Untung Suropati, terus ke Jalan Slamet Riyadi sampai di putar balikan Taman Ubahaya, Jembatan Mahakam, Jalan APT Pranoto, Jalan Harun Nafsi atau mulai dari Simpang 3 Rapak Dalam, terus Jalan HAM Rifaddin yang Simpang Kampus Melati itu sampai ke jalan masuk menuju Stadion Palaran, dan di Simpang Pasir dekatnya gerbang tol Palaran. Perlu diingat, sekarang bis dari Samarinda menuju Balikpapan sudah tidak menyusuri pinggir sungai lagi, tidak lagi melewati Gunung Lipan, Simpang 3 Lodori, dan kilometer 4 Lojanan. Karena setelah ngetem di lokasi ngetem kedua Samarinda seberang, bis langsung melewati Rapak Dalam lalu ke arah Stadion Palaran untuk masuk tol dari gerbang tol Palaran. Nah, kalau dari Balikpapan mau ke Samarinda, kalian bisa juga nyetopnya di pinggir jalan, yaitu dari sepanjang dekatnya terminal Batu Ampar, terus dari Jalan Soekarno-Hatta kilometer 4 sampai kilometer 13. Perlu diingat, bis dari Balikpapan ke Samarinda atau sebaliknya sekarang sangat jarang melewati jalan poros. Hampir semua bis sekarang keluar dan masuk tol di gerbang tol Karangjoang kilometer 13. Hanya sekali dua kali bis yang melewati jalan poros sampai kilometer 38. Oh ya, info lagi, jadi sekarang bis Samarinda Balikpapan maupun sebaliknya sudah tidak ada lagi yang melewati jalan poros. Kalau ada pun hanya sesekali, itu pun cuma sampai di kilometer 38 Samboja. Udah nggak ada lagi yang lewat Bukit Soeharto. Selanjutnya yaitu titik turun apabila ingin turun di luar terminal. Jika dari Samarinda menuju Balikpapan, teman-teman boleh turun di sepanjang rute yang dilewati bis, mulai dari keluar tol di kilometer 13 dan seterusnya sampai terakhir di kilometer 4. Batas turunnya itu sekitar beberapa puluh meter dari pertigaan Kilomart, tepatnya di depan dealer motor Yamaha. Setelahnya penumpang wajib turun di dalam terminal Batu Ampar. Jadi kalau misalkan penumpang ingin turun persis di depannya Kilomart, itu sudah tidak bisa. Jika teman-teman dari arah Balikpapan menuju Samarinda, teman-teman boleh turun setelah bis keluar tol di gerbang tol Palaran sampai Stadion Palaran sepanjang Rapak Dalam itu pokoknya, dan batas terakhirnya itu sekitar 100 meter sebelum Jembatan Mahakam, tepat di depan bekas bangunan Indomaret lama. Setelah itu kalau sudah lewat dari situ, penumpang wajib turun di dalam terminal Sungai Kunjang. Jadi misal kalau teman-teman pengen turun di SMP 10 atau di Big Mall itu udah nggak bisa. Udah nggak boleh. Nah, ini yang terakhir yaitu order ojol saat sampai di terminal, bisa atau tidak.
Untuk di terminal Batu Ampar itu bisa pesan ojek online, karena saya sendiri sering lihat tuh penumpang-penumpang yang baru turun dari bis dia mesan ojek online. Bahkan saya sendiri pernah pesan Maxim di situ dan aman-aman aja. Karena terminal Batu Ampar ini memang zona hijau untuk taksi maupun ojek online. Jadi memang boleh. Namun berbanding terbalik dengan terminal Sungai Kunjang, Samarinda. Terminal Sungai Kunjang merupakan zona merah buat ojek online. Jadi di sini tidak bisa leluasa kita pesan transportasi online. Bisa, tapi kita harus jalan kaki agak jauhan dulu sampai ke halte di depan SMA Negeri 8. Ya nggak jauh-jauh juga sih, tapi ya namanya jalan kaki ya kan. Apalagi habis perjalanan naik bis gitu dari jauh-jauh. Ya capek juga sih pasti, apalagi kalau misalkan hujan gitu kan. Jadi kalau habis naik bis dari Balikpapan, kalau mau pesan Maxim atau ojek online lainnya, mending turunnya di sebelum jembatan Mahakam aja, sekalian pesan Maxim di situ. Oke teman-teman, itu aja info yang bisa saya berikan. Jika ada yang belum dipahami bisa tanya-tanya aja di kolom komentar, saya jawab nanti tuh. Sekian, terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.